Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf. Alhamdulillah. Sabahul khair, sabahun nur, dan pagi ini pendengar selalu menunggu dengan secangkir kopi. Bincang kita, yang kita akan mulai dari mana ya Bang ya? Ini kan ada ini tajuk kita hari inilah kita bahas ini. Orang mengenal sebagai hari runtuhnya kekhalifahan 3 Maret 1924. Tepatnya 99 tahun yang lalu. Beberapa kali kita bincang urusan ini Bang, tapi di tengah bencana yang ada di Turki, bantuan 70 triliun lebih dari Saudi yang punya masalah dengan cerita Jamal Khashoggi, juga fungsi Turki sebagai stabilator di Eropa ya sekarang ini. Hikmah apa yang bisa diambil dengan 99 tahun ini? Akankah terjadi sebuah kisah di 100 tahun nanti dari Turki yang mempunyai banyak harapan, tapi banyak orang bilang di dalamnya sendiri masih hang heng hong mereka. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi melihat 3 Maret 1924 dan 3 Maret 2024 sekarang, 2023 lah sebentar lagi. Terima kasih Bang, silakan Bang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dari keruntuhan Turki Utsmania seperti biasa, saya menyebutnya ada 3 masalah besar gitu sampai runtuh. Runtuhan pertama karena utang yang luar biasa. Peruntuhan kedua karena kebebasan impor. Peruntuhan ketiga karena kerajaan kekhalifahan tidak lagi peduli dengan rakyat. Dengan rakyat sedang menderita habis-habisan dan mereka selalu berpesta pora. 3 penyebab itu yang menyebabkan Turki jatuh. Yang poinnya sesungguhnya ada pergeseran keimanan dalam mengelola negara yang tadinya didasarkan begitu kokoh atas keimanan, lalu ternyata keimanan itu bergeser menjadi keimanan atas keduniaan, kebut dunia, lahannya itu luar biasa. Nah itu yang mengakibatkan begitu mudah dijatuhkan oleh kekuatan luar. Itu membuktikan bahwa sebuah negara tidak mungkin dikelola dengan basis hutang, tidak mungkin membiarkan negara tergantung pengadaan bahan-bahan pokoknya dari luar, dan tidak mungkin sebuah pemerintahan berlaku zalim, tidak peduli atas penderitaan rakyatnya. Karena begitu zalim atas penderitaan rakyatnya, tidak adil, semena-mena, dan mereka selalu berpesta pora dengan fasilitas kerajaan, berpesta pora atas nama rakyat yang dipindahnya, maka akan jatuhlah sebuah rezim apapun namanya. Itu kita belajar dari Turki seperti itu. Nah, hari ini kalau kemudian Erdogan bisa berperan, itu karena Erdogan berupaya kembali mengembalikan, menghadirkan pemerintahannya dengan sikap yang adil, menjalankan pemerintahan dengan menghadirkan Allah, dan yang paling penting adalah mulai menunjukkan sikap keimanan yang kokoh, dan sehingga bisa menyebut bagaimana Benjamin Netanyahu sebagai pembunuh dunia, dan bisa menunjukkan sikap bagaimana terhadap Biden, bahkan terhadap Donald Trump dulu, dan dalam konstruksi sekarang Ukraina Rusia bisa menunjukkan sikap yang proporsional. Tapi pada saat yang sama, walaupun anggota NATO, sebagai anggota NATO, dia juga berani tetap membeli peralatan sistem pertahanan dari Rusia, dan pada saat yang sama juga tetap berani menunjukkan
sikapnya terhadap kondisi internal yang pernah ingin menjatuhkannya. Erdogan pernah melakukan satu restrukturisasi kekuasaan dengan memangkas berbagai kekuatan di polisi, di tentara, bahkan pada menteri keuangannya. Saudaranya. Semua orang-orang yang begitu berpihak kepada asing disingkirkan, gitu. Dan rakyat membelanya. Itu menariknya di sini. Di tengah inflasi yang luar biasa juga sekarang ini, begitu Bang? Kalau sebenarnya inflasi yang luar biasa itu bagian dari apa yang saya sebut sebagai konsekuensi perang mata uang. Sebelum Erdogan berkuasa pun, Turki selalu diombang-ambingkan dengan inflasi dengan nilai mata uang yang jelek. Lira Turki itu pernah sedemikian parah seperti rupiah. Jadi sekitar 20 tahun lalu, 25 tahun lalu, itu lira bantuan IMF luar biasa, dan bantuan IMF di sana ternyata memang menjatuhkan lira. Lira Turki luar biasa itu jatuhnya. Saya sampai dibawain oleh seorang teman buku tentang berantakannya keuangan Turki, sistem keuangan Turki yang menyebut sebagaimana setelah kasus krisis 1997-1998 itu kondisi moneter Turki pun berantakan. Tapi begitu Erdogan ngambil alih, situasinya berubah, dan ketika Turki kemarin diserang habis-habisan oleh dolar, Erdogan membangkitkan semangat nasionalisme dengan mengatakan setiap warga negara yang ingin memperoleh keuntungan atas jatuh Turki, silahkan, tapi tidak perlu dengan membeli dolar. Karena negara yang akan memberikan keuntungan itu kepada warga negara. Akibatnya warga negara ini seperti yang saya sampaikan, dia tidak membeli dolar dan tidak juga mau mengambil untung. Itu yang pernah terjadi. Ya, memotivasinya itu karena memang di masa-masa lalu kita lihat sedemikian mengemisnya Turki akan menjadi Eropa, tapi nggak diterima-terima sama Eropa. Sekarang Eropa mengemis kepada Turki, setidaknya dua negara lah, Belgia dan Finlandia ini yang minta kesepakatan, ayo dong jadikan saya anggota NATO, bukan begitu, Bang? Sejak yang namanya Turki secara terbuka membeli rudal dari Rusia dan mempertontonkan itu ke hadapan Uni Eropa, seketika juga yang namanya posisi tawar Turki meningkat ke hadapan Washington, ke hadapan Brussels. Dan posisi tawar inilah, jadi artinya sesungguhnya ketika kita melihat konstruksi militer menjadi salah satu posisi tawar dalam kerangka ekonomi politik, kita belajar bahwa ternyata tidak cukup cuma dengan bicara tentang kekuatan ekonomi. Sama seperti bagaimana Cina nggak cukup dengan bicara kekuatan ekonominya yang mengalahkan Amerika, yang mengalahkan Jepang gitu ya. Cina selalu menantang soal misalnya tentang perdagangan. Cina selalu menantang soal bagaimana pertarungan teknologi sehingga Amerika mengeluarkan Chip Act, undang-undang chip. Tapi pada saat yang sama Cina juga punya peluru kendali. Cina juga menjalin kerjasama dengan Korea Utara. Bahkan secara terbuka ketika Cina ngebantu Rusia dalam rangka Rusia menginvasi Ukraina, Barat berupaya mau menjatuhkan sanksi baru buat Cina. Jadi kalau kita ngambil posisi sekarang bagaimana Cina ngebantu Rusia, Washington sedang mempertimbangkan menjatuhkan sanksi. Itu yang muncul. Nah, itu juga terjadi pada Turki. Apakah Turki dengan begitu, misalnya katakan dalam konstruksi sikap Uni Eropa terhadap Rusia misalnya, orang melihat bagaimana Turki tidak mencoba untuk mengambil sikap aktif dalam rangka Ukraina-Rusia. Turki jelas kalau dalam peta pemetaan, Turki malah kelihatan menunjukkan sikap simpati terhadap Rusia, tidak simpati terhadap Ukraina. Iya. Balik lagi ke 2024, Bang. Itu saya ingat sekali bagaimana kekuasaan kehalifan ini diamputasi ketika ambisi untuk membuat jalur kereta dari Turki ke Mekah Madinah ini. Apakah itu juga yang membuat beban hutang dan ditambah lagi hedonis yang ada pada saat itu? Ini nampaknya zaman berulang itu. Bagaimana, Bang?
Eh, Pola hedonis, nobis, pragmatis, oportunis itu memang membimbing masyarakat untuk menurunkan harkat martabatnya, tapi sekaligus di situ membuka jalan bagi tegaknya model setan terhadap pemerintahan itu gitu. Jadi jalur yang mau dibangun oleh Turki sesungguhnya mau menunjukkan bahwa bagaimana Turki yang menguasai dunia dari awalnya sekitar, kalau saya bongkar sejarah gitu ya, bagaimana Eropa sebelum Amerika berkuasa, bagaimana kerajaan-kerajaan Eropa begitu risau dengan kerajaan Turki karena Turki menguasai Selat Bosporus, sehingga antara Portugal, Spanyol, dan Inggris melahirkan Tordesillas dan Zaragoza hanya untuk menjelajah dunia dan membagi dunia menjadi dua, jelajahan timur oleh Portugis, jelajahan barat oleh Spanyol, dan di situ sesungguhnya sudah muncul yang saya sebut sebagai bagian dari kancah Triple G gitu. Gospel gold glory-nya itu. Glory, gospel and gold, atau glory, gold and gospel. Tapi glory-nya tidak pernah ditinggalkan. Nah di sana sesungguhnya ketika jejaring yang mau dibangun Turki dengan Saudi Arabia lewat kereta, itu malah mengokohkan tentang keberadaan Islam gitu. Nah itu bagian dari peperangan salib gitu. Bagian dari peperangan itu. Nah, begitu dia jatuh pada 1924 itu, nah pada saat itu sesungguhnya nyaris globalisasi memang mendekati apa yang saya sebut dengan unipolar, tapi unipolar barat, unipolar kulit putih. Tetapi jangan lupa begitu asal muasalnya pada cerita Perang Dunia Pertama, Amerika kelihatan di sana sudah mau menunjukkan sebagai global global powernya itu, daya tunggal single global powernya itu kelihatan pada Amerika dan kokoh pada Perang Dunia Kedua dan dipertahankan pada cerita jatuhnya beberapa musuh di 2001 dan 2001 itulah malah kelihatan pertarungan unipolar bergeser menjadi multipolar gitu. Nah itu yang mengakibatkan Turki makin sadar pada peranan itu, tapi justru di 2004 dan berikutnya tampil pada kehadiran Erdogan, kelihatan bahwa pergeseran dari unipolar ke multipolar telah mengubah peta dunia, dan ketika yang namanya 2004 itu muncul sedemikian rupa betul-betul muncul gitu ya, dan kemudian sahih pada 2008. Maka kelihatan peta dunia itu tidak lagi total dikuasai oleh Amerika. Nah, yang menarik adalah ketika kita ngelihat bagaimana sikap, kalau kita ngelihat di itu kan bagian dari Atlantik ya. Kalau kita ngelihat Atlantik atau kita sebut sebagai bagaimana NATO yang katanya per hari ini makin kokoh dan utuh, tapi pada saat yang sama menghadapi Rusia yang dibantu oleh Korea Utara, Iran, dan Cina itu tidak bisa juga mengalahkan, Ukraina tidak bisa mengalahkan, padahal bantuannya sudah luar biasa gitu. Maka Turki menjadi sungguh bagian kata kunci untuk stabilitas kawasan Eropa. Itu makanya begitu pentingnya peranan Turki di kondisi Uni Eropa itu. Satu lagi mungkin Bang, kita baru dengar kan, tapi sudah sering mendengar ketika Laut Mediterania ini menjadi kuburan massal bagi para migran. Itu kan pintunya dari Turki, sehingga Eropa tuh juga sempat mengemis pada Turki untuk menahan para pengungsi di sana. Tapi ini menciptakan perubahan demografi di Eropa akibat banyaknya orang-orang dari Afrika Timur maupun Asia yang masuk melalui Turki, nyebrang ke Italia dan berbagai tempat. Bukan itu juga sebuah peran dari Turki atau manusia-manusia perahu ini yang luar biasa? Gimana Bang? Uni Eropa menyebutnya sebagai connectivity war. Jadi ketika Turki menjadi pintu masuk bagi migran-migran di kawasan Afrika, bahkan bagi konflik Arab Spring, Libya. itu Turki dilihat sebagai
pintu masuk untuk connectivity war. Nah, pertanyaannya apa itu connectivity war? Connectivity war adalah tumbuhnya uh, tingkat kependudukan di satu negara disebabkan para migran terus mempengaruhi satu negara yang mereka masuki berdasarkan jumlah, walaupun sebenarnya tidak punya kekuatan ekonomi dan politik. Itu connectivity war. Dan itu ternyata terjadi di London, itu ternyata terjadi di negara-negara Uni Eropa. Juga terjadi ternyata di Amerika, Kanada, dan bahkan terjadi juga di Australia gitu. Jadi semua negara kulit putih, kalau pakai bahasa connectivity war, kajian CSIS-nya Uni Eropa itu, demikian dipengaruhi oleh posisi Turki sebagai pintu masuk migrasi orang-orang kulit hitam atau kulit-kulit berwarna coklat kehitam-hitaman gitu, untuk menuju ke negara-negara kulit putih sebagai negara migrasi gitu. Itulah connectivity war. Nah, mereka bilang ini perang terhubungkan ini selain melalui demografi, kesamaan nilai, juga dihubungkan dengan teknologi yang kemudian tidak bisa kita bikin apa-apa karena atas nama kemanusiaan yang mereka disebut sebagai hak asasi manusia. Dia kemakan sama kebijakannya sendiri yang Italia akan merubah kebijakan itu di hari-hari ini kalau tidak salah begitu. Iya, betul. Luar biasa, dunia sedang berubah dan kita ada di zamannya ini. Tapi nampaknya yang susah berubah ini di dalam negeri ini. Entah apa yang terjadi. Kita di dalam negeri, Bang, bincang tentang perusahaan yang dulu menjadi kebanggaan zaman Pak Harto, ya, menjadi sumber ekonomi Indonesia, Pertamina. Tapi banyak lahan yang meleduk sono, meleduk sini, belakangan ini terakhir ini ya memang di Pelumpang lah. Saya nggak ngerti ini apa yang terjadi di dalam tubuh Pertamina ini. Sekarang saja ini main tarik tambang nih antara Erick Thohir sama Luhut, pemindahan Pertamina. Tapi di balik ini sebenarnya apa yang terjadi, Bang? Apakah sedang ada cerita di balik cerita atau bagaimana? Mungkin Bang sendiri tahu tentang ini. Silakan, Bang. 2005 itu saya sudah melihat persoalan tanking, penyimpanan, soal storage BBM dan kimia serta gas itu bermasalah. Tahun 2005. Jadi kalau kita lihat ini kajian ini yang menyebabkan saya kemudian masuk ke nama saya masuk di Panama Papers kalau pernah tahu ya. Ada itu. Ini kajiannya muncul di 2005 sesungguhnya. Jadi ketika SBY mulai berkuasa, kami melihat Indonesia begitu mudah terdikte oleh Singapura. Yang salah satu penyebabnya adalah buruknya tangki penyimpanan, storage-nya. Dan itu terjadi untuk Indonesia yang negerinya kepulauan. Jadi dari sana kajian kami lebih lanjut itu menunjukkan baik tanking pada gas, tanking pada BBM, tanking pada kimia itu membutuhkan keberanian untuk merelokasi sejumlah tempat penyimpanan agar distribusi BBM, kimia dan gas itu lebih merata. Sehingga ketahanan energi itu membaik. Waktu itu kita melihat ketahanan energi kita, energi security kita, ketersediaan BBM misalnya, itu hanya bergerak 3 minggu misalnya. Itu sangat tergantung pada tanking. Pada saat yang sama kita membandingkan tankingnya Singapura yang sudah belasan juta kiloliter. Wah, itu menarik kan? Jadi itu studi tahun 2005. Negeri kecil ya. Iya, padahal negeri kecil tapi dia punya tanking untuk refinery maupun untuk crude itu luar biasa gitu. Jadi untuk minyak olahan, oil product gitu ya, maupun crude oil, minyak mentah itu Singapura luar biasa punyanya gitu. Dan itu udah punya jutaan kiloliter gitu. Sementara Indonesia masih ya nggak seberapa. Ada Teluk Semangka, ada Pelumpang, ada beberapa tempat nggak terlalu besar gitu. Termasuk misalnya ketika kita bicara tentang Pelumpang yang
dibangun sedemikian baiknya gitu ya. Tapi tidak dibangun security cukup baik saat itu gitu. Karena setiap tanking itu bukan cuma sekedar kualitas tankinya yang baik, tapi juga membutuhkan sebuah sistem security di mana ada sistem pengamanan di pinggirannya. Misalnya dibangun parit sebanyak seluas lebarnya bisa 3 meter gitu ya. Tapi itu menunjuk pengamanan. Ada air sekitarnya untuk mengelilinginya. Dan kemudian juga ada pagar. Jadi ada pagar tinggi, ada air. Itu sebagai bentuk pengamanan. Misalnya begitu ya. Sementara pada pelumpang untuk persoalan planologi, untuk persoalan tata ruang, itu dalam perkembangan kependudukan di Jakarta tidak pernah dipertimbangkan dengan baik. Itu studi kami, studi tahun 2005 tuh. Lama berarti. Dan salah satunya adalah betapa pentingnya kita punya tanking yang berada untuk mendukung kawasan Sumatera, untuk mendukung kawasan Jawa, sekaligus untuk mendukung kawasan Kalimantan. Anda tahu nggak yang namanya Balikpapan sebagai penghasil, sebagai salah satu kilang terbaik Pertamina, itu saat itu untuk memenuhi kebutuhan gasnya, itu harus diimpor dari yang namanya harus didatangkan dari Sulawesi saat itu. Pantas minyak di Papua. Ya waktu Pak Presiden datang sih harganya sesuai sama. Tapi kalau sudah tidak ada, lain lagi cerita. Bisa ratusan kali lipat. Jadi saat itu sudah begitu. Nah, ternyata kinerja Pertamina, saya ingat betul karena saya hampir tiap bulan gitu ya, tampil untuk menunjukkan bagaimana kondisi bisnis, kondisi pengelolaan, pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasan, itu pakai istilah konstitusi gitu ya. Karena ini hajat hidup orang banyak, itu diurus. Dan saya ingat betul bagaimana sesungguhnya sejak 98 sampai dengan hari ini, itu intervensi pihak asing terhadap kedaulatan energi kita kental luar biasa. Sangat kental luar biasa. Saya ngebuktikan bahkan dengan dokumen-dokumen tertentu, dan saya ingat betul ketika saya berdebat dengan Purnomo Yusgiantoro sebagai Menteri SDM gitu ya, itu untuk membuktikan intervensinya dibikin dalam gitu, dengan dokumen gitu kasih taunya. Dan dia membantah. Saya bilang bagaimana Anda ngebantah? Termasuk yang namanya dengan sejumlah anggota DPR yang sok tahu itu gitu ya. Bagaimana saya nunjukin intervensi itu gitu. Dalam bahasa yang lain sesungguhnya problematiknya sangat mendasar. Bukan cuma sekedar problematik bagaimana tata letak dalam bahasa sederhananya, tata ruang pada tankinya, bagaimana sistem keselamatan kerjanya, kesehatan dan keselamatan kerjanya, K3-nya gitu. Environmental health and security kalau pakai bahasa sananya. Kalau pakai kita K3-nya, bagaimana K3 itu gitu, keselamatan kesehatan kerja. Itu diwujudkan gitu misalnya. Anda tahu kan bagaimana cerita kebakarannya kilang Cilacap, Balongan, Balikpapan, sekarang Pelumpang berkali-kali. Ini kan sesungguhnya bukan problematik apa-apa, problematik manajemen K3, kesehatan keselamatan kerja. Bagaimana kemudian tata ruang ditata, dan ini artinya bukan lagi pada soal bagaimana Pertamina, tapi eksistensi pemerintah daerah dalam menata ruang, eksistensi sebuah pemerintahan dalam menata tata ruang, yang sesungguhnya digambarkan. Ini maaf ya, ketika Anda secara sembarangan memilih satu tempat sebagai pusat strategis pemerintahan, tapi ternyata dari segi tata ruang, dari segi kondisi tidak mendukung, misalnya air tidak ada, tanah kemudian gambut, ketika Anda tancepin tiangnya kemudian tidak bisa Anda tancepin karena gambutnya. Minta ampun. Dan tata ruang itu menghitung semua. Dan buat saya dengan kondisi Pelumpang kayak gitu, karena ini kajiannya sudah 18 tahun lalu gitu ya, buat saya itu pemerintah memang tidak menguasai, tidak menyelesaikan masalah-masalah mendasar kayak gitu. Juga ketika ribut-ribut bangun tanking di Gresik, bangun tanking di tempat lain di Sulawesi gitu ya, bangun tanking di Sumatera, itu juga nggak nyelesain karena pada saat yang sama Anda tetap mudah sekali didikte oleh pihak luar. Dalam hal ini Singapura tadi. Singapura kan memang permainan dari bisnis internasional. Dia jadi hub energi untuk ASEAN. Jadi Singapura itu bukan cuma sekedar hub finansial, bukan cuma sekedar hub perdagangan untuk ASEAN, tapi juga hub energi gitu loh. Hub keuangan iya, hub IT iya, hub energi iya gitu. Semuanya begitu gitu. Nah, ya, dia menikmati. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apa iya itu problem petir gitu? Itu satu. Yang kedua,
apa iya memang manajemen punya kepedulian gitu. Itu yang namanya korupsinya tidak pernah surut gitu. Jadi balik-baliknya lagi ya orang kemudian ya itulah keberhasilan Ahok, katanya mau menurunkan harga, mau memperbaiki untuk membubarkan Pertamina. Bahkan Erick Thohir menyatakan 2045 akan membubarkan BUMN. Itu kan kesalahan-kesalahan mendasar gitu loh. Jadi cara berpikir Erick salah, cara berpikir Ahok salah gitu loh. Dan sekarang ditunjukkan kesalahan itu, Anda belum bikin apa-apa aja, Indonesia sudah demikian mudah didikte, apalagi BUMN strategis. BUMN yang nggak usah hajat irong banyak ditiadakan gitu. Wah, dahsyat. Mungkin supaya ngurus bola lebih husuk lagi kali, Bang Ihsanuddin. Ya, artinya kalau kita mau ngelihat cara-cara berpikir mereka, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidak menguasai semangat jiwa nilai kejuangan para pendiri republik. Lalu mereka menjadi pejabat, menjadi pengarah. Nah, berantakanlah negeri ini. Itu kelakuan mereka, gitu loh. Iya, luar biasa. Ini memang menjadi sebuah sorotan masyarakat karena ini kan kebutuhan mutlak di tengah para pengemudi lagi sibuk ngurusin aplikasi Pertamina yang kalau ngisi My Pertamina bahkan diancam kalau nggak pada bayar pajak, kata Menteri Keuangan, nanti bensin bakal naik loh katanya. Karena kan hari-hari ini kan bayar SPT nih, laporan pajak kita di tengah gonjang-ganjing. Belum pernah sedemikian parah berita tentang Departemen Keuangan, Menteri Keuangan sekarang ini. Bukan begitu, Bang? Ini apa yang Bang Ihsanuddin lihat dari sepak terjang bendahara negara? Apalagi sekarang ada subsidi urusan listrik ini. Ini juga nggak ngerti siapa yang diuntungkan sebenarnya dari cerita ini. Sementara kalau saya mau pasang panel listrik di rumah saya nggak boleh, kata Pertamina. Paling 20%, berapa 15% paling tinggi. Nah, gimana kisahnya ini, Bang? Ini menarik nih, dua pertanyaan besar yang buat saya kalau saya ceramah gitu ya, kalau saya diskusi, presentasi saya 1 jam sendiri, baru 1 jam berdiskusi gitu. Kemarin saya baru bicara di Medan misalnya, ketika kita bicara tentang listrik yang makin nggak karu-karuan karena kerugian sudah 491 triliun, gitu ya. Hitungannya namanya mereka terus-menerus mau melakukan privatisasi, liberalisasi. Jadi neoliberal itu betul-betul mereka lanjutkan gitu. Dibalik bersamaan dengan isu kita kunyah habis-habisan soal global climate change gitu. Kita kunyah tuh isu-isu itu. Kita kunyah soal pengurangan gas emisi rumah kaca, gas emisi karbon itu kita kunyah habis-habisan. Dan dengan begitu kemudian kita mau menggeser fosil menjadi energi baru terbarukan. Lalu kemudian kita tidak melihat bahwa di balik isu energi baru terbarukan, sebenarnya ada orang yang sedang memaksa, nih, beli teknologi gua, nggak punya duit, utang lo sama gua. Gitu. Nah, sementara kalau soal hedonis di Kementerian Keuangan, di mana seorang pejabat yang rangkap jabatan setahun bisa punya pendapatan 64,9 miliar gitu ya. Setahun loh pendapatannya sekian miliar, dahsyat kan? Itu mungkin seru. Jadi ada orang yang pernah berkampanye, dirinya demikian hebat. Dia berkampanye bahwa dalam tubuhnya tidak jalan, tidak lebih, tidak kurang dari 100.000 gitu. Tapi ternyata anaknya ketika menikah jalan-jalan ke Eropa dengan fasilitas mewah luar biasa gitu. Istrinya pakai tas bermerek segala macam, wah pokoknya hebat lagi. Loh, kan itu air mengalir dari atas ke bawah. Ketika ada fasilitas kita bisa kayak gitu, rangkap jabatan bisa memperkaya diri, lalu kemudian selain rangkap jabatan bisa memperkaya diri juga. Saat yang sama kita bisa hedonis walaupun gaji sudah 90 jutaan bahkan sampai sekian jutaan gitu untuk Kementerian Pajak gitu. Ya kenapa enggak, kan kita bisa menampilkan kekayaan itu, kenapa enggak gitu. Itulah Indonesia. Luar biasa. Dalam pengertian gitu ya, sesungguhnya kita mau berkuasa, kita mau menikmati kekuasaan sesungguhnya tanpa tanggung jawab yang utuh. Kenapa? Karena bisa terjadi kesewenang-wenangan. Nah, kesewenang-wenangan itu dipertontonkan oleh banyak pihak. Maka akhirnya kita sekarang, pada saat yang sama kita tidak sadar bahwa kita didikte habis-habisan oleh hutang. Kan terjebak. Mengerikan posisinya. Sampai akhirnya muncul kajian di Barat sendiri tentang bagaimana Indonesia harus memperhatikan tentang hutangnya.
dan kemudian hutangnya merupakan sarana masuk bagi terdiktenya secara struktural mendasar sumber daya Indonesia, gitu ya, produksi Indonesia dan distribusi Indonesia terdikte habis-habisan. Maka keluar pernyataan pahala bahwa pembangunan infrastruktur tetap tidak menguntungkan, seperti juga pernyataan problematik sistematik struktural itu. Maaf pendengar, ini ada gangguan sedikit. Maaf. Bang Fahri, apa ada masalah di jaringan kita? Oh, dari sana. Oke. Halo Bang Iksan Nursi. Dengar dengan baik, ini kita diganggu memang nih, saya tahu nih. Lanjut lagi Bang, sudah. Iya, halo? Iya, silakan Bang. Oke. Jadi kalau kita lihat dari cerita tentang pajak, bahkan hari ini ada pihak yang mencoba membandingkan laporan harta kekayaan pejabat negara dari 2017 ke 2021 dengan peningkatan yang luar biasa. Bahkan kemudian ada bursok yang melaporkan tentang Menteri Keuangan yang mendukung sebuah perusahaan fiktif gitu. Macam-macam ya. Jadi kita akhirnya berpendapat ini begini rupanya sikap amanah para penguasa ini gitu. Nah begini rupanya itu bikin sabar. Halo Bang. Oke, saya dengar dengan baik. Ya, di sini ya baru bersih lagi. Kita ada waktu lagi sekitar 5 menit untuk bincang. Silakan Bang. Jadi yang pasti, ini memang kita sedang diganggu karena kita sedang bicara tentang sistem yang salah, tentang perilaku yang buruk gitu ya, dan tentang sikap penguasa yang amanahnya tidak terpenuhi dengan baik, sidqah fatonah dan ihsannya nggak ada gitu ya, sehingga tidak terjadi uswah yang uswatun hasanahnya nggak ada, keteladanan yang baiknya nggak ada gitu. Yang dalam bahasa saya beberapa tahun lalu dirasil, kita surplus politisi, kita negatif negarawan. Defisit negarawan. Dan itu terjadi hari ini. Jadi yang disebut dengan jadi politisi itu bukan cuma sekedar bicara kekuasaan ya. Birokrat itu juga politisi, tapi di dunia administrasi negara gitu. Sementara politisi dalam pengertian menentukan kekuasaan itu politisi di bidang tata negara gitu ngelihatnya. Nah, di situ sesungguhnya menggambarkan bahwa memang apa yang dikerjakan oleh Indonesia sejak reformasi itu tidak sesuai dengan semangat perjuangan dan nilai-nilai para pendiri republik. Nah, itu pergeseran nilai yang kayak gitu sesungguhnya sudah ditanam sejak era Orde Baru yang tidak pernah dikoreksi. Dan kemudian kita salah dalam dunia pendidikan karena dunia pendidikan kita betul-betul mencintai dunia gitu. Kurikulumnya berlanjut, ya habis. Kurikulumnya ada lagi sekolah masuk subuh lagi, ya, lucu-lucuan banyak lagi nih. Jadi ada ngaco. Jadi mengelola negeri ini semau-maunya aja. Suka gua aja sebagai penguasa, lu mau apa? Lu nggak bisa bikin apa-apa juga. Emang lu siapa? Gitu kan kalimat tuh gitu. Emang Anda siapa? Gitu kan gitu pertanyaannya begitu. Untuk menunjukkan arogansi kekuasaan gitu. Untuk menunjukkan kemauan kekuasaan begini dan kemudian publik tidak bisa bikin apa-apa. Kan dahsyat itu. Nah, itu yang saya bilang. Saya cuma mengingatkan pejabat publik. Anda nggak selamanya berkuasa kok. Anda akan turun bagaimanapun. Bagaimanapun Anda akan turun. Saya selalu ngambil contoh, lihatlah bagaimana keluarga Rockefeller mengakhiri kehidupan salah seorang anggota Rockefeller. Lihatlah bagaimana keluarga Rothschild yang demikian kaya raya mengakhiri kehidupannya. Saya ngambil contoh orang paling berkuasa dan paling kaya di dunia aja deh. Gitu. Ya, terakhir Bang, penutup di 15 Sya'ban ini ketika banyak orang melakukan sebuah tirakat, walaupun ini masalah furu ya karena ada beda-beda pendapat, tapi setidaknya apapun yang dilakukan kebaikan adalah tetap kebaikan. Apa yang Bang Iksan Nursi ingin ingatkan 15 hari menjelang Ramadan ini? Silakan Bang. Saya kemarin di Medan bicara tentang betapa namanya Ibrahim alaihissalam dibakar, baru kemudian turun pertolongan Allah. Ketika Ibrahim dilempar ke api. Dan saat itu Allah mengeluarkan perintah, hai api dinginlah. Artinya ketika memang kita sudah tidak berdaya, tetapi kemudian kita tetap dalam posisi keimanan tinggi, pasti pertolongan Allah akan turun. Itu pada kasus Ibrahim. Pada kasus Musa sama. Ketika tidak berdaya dihajar habis-habisan oleh Fir'aun, turun kemudian pertolongan Allah. Pada Muhammad Rasulullah sama.
Itu terjadi demikian rupa. Sepanjang kita tetap pegang pada keimanan dan kemudian kita konsisten pada keimanan itu gitu ya, ya kita akan diuji sedemikian rupa. Nah, nisfu Sya'ban ini sesungguhnya dalam rangka kita masuk ke satu bulan Ramadan yang penuh dengan penyehatan diri, penyehatan pikiran, penyehatan kalbu, penyehatan tubuh. Sehingga kita makin membaik dalam kehidupan. Nah, sekaligus sebagai pembuktian keimanan yang makin tangguh gitu. Jadi sikap kita berpuasa untuk melakukan pembakaran, untuk melakukan pemurnian kembali atas ruh kita, atas pikiran kita, atas tindakan kita, atas tubuh kita, sebenarnya dalam rangka memang memenuhi panggilan. Makanya panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu. Nah, nisfu Sya'ban ini betul-betul dipersiapkan dalam rangka masuk ke wilayah itu. Kita sebutlah sebagai wilayah peperangan melawan hawa nafsu habis-habisan sehingga hawa nafsu kita berada di titik nol selama 14 jam. Itu luar biasa. Menihilkan hawa nafsu itu, hawa nafsu yang buruk ya, itu luar biasa. Karena memang peperangan besarnya ada di situ. Nah, ketika kita memenangkan peperangan besar, dia akan kembali lagi dalam posisi pemurnian. Nah, fitrah di situ salah satunya. Bukan fitrah dalam pengertian tapi fitrah bagaimana manusia dijernihkan kalbunya yang mengakukan bahwa alastu rabbikum qalu bala sahidna. Itu pemurnian kembali pada sikap kalbu. Dimurnikan kembali pada pikirannya bahwa pikiran tidak melulu harus dikomandoi, diberikan petunjuk, dikiblati oleh namanya materialism gitu. Bahwa pemikiran itu harus sejalan dengan kalbu sehingga terjadi kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Di situ sekali-sekali pemurniannya. Dalam bahasa yang lain, tidak ada puasa tanpa kejujuran. Jadi selama negeri ini darurat, bukan darurat kebohongan, tapi darurat kejujuran gitu ya. Nyaris nggak ada kejujuran. Dan selama negeri ini dikelola dengan kedustaan, wailul lil mukadzibin, wailul mutaffifin. Nah, itu semua akan terang. Nah, nisfu Sya'ban itu mengarah pada upaya tadi, mengembalikan manusia pada tingkat kejujurannya. Kejujuran yang paling utama. Dan kejujuran ini bukan cuma sekedar kejujuran pada materialisme, tapi kejujuran spiritual, kejujuran intelektual, dan kejujuran emosional. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencapai itu sehingga doanya memang Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.